Rasulullah. Setiap malam kita membahas akan keagungan dan kemuliaan, kecintaan, kerinduan kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menganggap bahwa pembahasan akan cinta kepada Rasulullah itu mempengaruhi cinta kepada Allah. Kita tegaskan bahwa pemahaman semisal ini adalah pemahaman kejahatan bukan kepada Nabi, tapi kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang memastikan, Allah sendiri yang memerintahkan kalau bukti utama cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, "Ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah karena banyaknya anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta surga dan neraka, Allah pantas untuk disembah. Andai Allah tidak menjanjikan surga atau mengancam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita taati. Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah mewujudkan kita, menyiapkan semua fasilitas hidup kita. Kebutuhan hidup kita dicukupkan oleh Allah, bahkan berlebih dari kebutuhan kita. Kalaulah Allah ngasih oksigen sama kita dengan kadar kebutuhan saja, rasanya sesak nafas kita ini. Kalau udah mati baru dikasih nafas lagi sama Allah, karena kadar kebutuhan. Tapi tidak, kita setiap saat bernafas. Bahkan nafas kita tanpa berpikir. Beda kalau perbuatan lain. Kita makan ada keinginan, kita mau minum kita ada keinginan terlebih dahulu, kita mau menyentuh ada keinginan terlebih dahulu. Tapi nafas gak pakai berpikir, gak pakai kepingin. Terus Allah memberi lebih dari kebutuhan. Makan kita dikasih oleh Allah lebih dari kebutuhan. Kalau hanya dengan kadar kebutuhan, satu hari makan sekali, nggak mati insya Allah. Tapi kita tadi makan berapa kali? Sarapan, makan siang, sore mie, ya, mau berangkat maulid, lontong. Nanti habis pulang maulid, nasi berkat, ya. Ya Allah, banyak makan, banyak minum, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, dikasih keluarga oleh Allah. Yang sudah punya istri dikasih anak oleh Allah. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita mau mengatakan bahwa kita ini kurang nikmat? Lima yaghdukum bihi min ni'amih. Belum lagi nikmat batin, belum lagi nikmat iman. Wa kafa biha min ni'mah. Cukup nikmat iman sebagai nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya iman, kita jadi orang Islam, kita jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma zadani wa syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi ata'us suraya tukhuli tahta gaulika ya ibadi wa antaj'ala ahmadali nabiyya. Dan di antara keagungan tinggi yang aku miliki sehingga seakan-akan aku bisa berdiri di atas bintang Suraya. Kita merasa lebih mulia, kita merasa lebih dari semua umat, kita merasa lebih dari semua manusia, bahkan lebih dari semua makhluk.
Bahkan secara khusus mungkin para habaib, para alim ulama, Allah bikin sibuk malaikat untuk mengistighfarkan beliau-beliau. Allah bikin sibuk malaikat, dikasih tugas oleh Allah. Semua malaikat istighfarkan ulama-ulama. Kurang hebat apa kayak gini? Kemudian kita nggak bersyukur kepada Allah. Lima yaghdukum bihi min ni'ami. Kemudian gimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat, iya. Zikir, iya. Quran, iya. Dakwah, iya. Jihad, iya. Silaturahim, iya. Sebut amal, beribu amal yang Anda sebut, iya. Tapi Rasulullah yang lebih faham gimana cara paling mendekatkan diri dan bukti cinta kepada Allah. Nabi menyebut, wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku sebagai bukti cinta kalian kepada Allah. Syiar Allah banyak. Masjid syiar Allah. Ilmu-ilmu syiar Allah. Pesantren-pesantren syiar Allah. Hari Jumat syiar Allah. Bulan Ramadan syiar Allah. Amal-amal soleh syiar Allah. Tapi syiar Allah tertinggi adalah baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu besar murkanya Allah sama orang yang gak ngerti akan kemuliaannya Nabi Muhammad.